terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama masalah pendek atau stunting. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR dan kekurangan gizi pada balita, termasuk stunting. Dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan, bukan hal yang mudah melihat stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di Indonesia. Stunting adalah gangguan pertumbuhan irreversibel yang sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Perkembangan kesehatan fisik maupun mental adalah hak dasar setiap anak. Tapi tidak semua anak di Indonesia menikmati hak ini, sehingga stunting dapat juga didefinisikan sebagai penurunan laju pertumbuhan pada anak yang mencegah anak untuk meraih potensi penuh dalam tumbuh kembangnya. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Pada tahun 2013, jumlah balita yang mengalami stunting adalah 37%. Di saat 2019 terdapat 27,6% dan di tahun 2024 ditargetkan hanya 14% balita di Indonesia yang mengalami stunting. Selain persoalan fisik dan perkembangan kognitif, balita stunting juga berpotensi menghadapi persoalan lain di luar itu. Stunting bukan berarti gizi buruk yang ditandai dengan kondisi tubuh anak yang begitu kurus. Yang seringkali terjadi, anak yang mengalami stunting tidak terlalu kentara secara fisik. Anak atau balita stunting umumnya terlihat normal dan sehat. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ada aspek-aspek lain yang justru jadi persoalan. Tidak hanya kognitif atau fisik, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki metabolisme tubuh yang tidak optimal. Tidak hanya itu, suatu saat, balita yang mengalami stunting akan tumbuh menjadi manusia dewasa dan bekerja. Sayangnya, faktor stunting yang dialami sejak kecil kerap kali menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Faktor-faktor penyebab stunting yang pertama, kurang gizi dalam waktu yang lama. Penyebab ini membuat ibu tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi dan sehat, sehingga menyebabkan sang buah hati kekurangan nutrisi. Yang kedua, pola asuh kurang efektif. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku praktik pemberian makanan kepada anak dan tidak lengkapnya imunitas tubuh pada anak. Apa saja sih peran kita sebagai remaja yang akan menjadi orang tua dan juga agents of change untuk mencegah stunting? Yang pertama, memperbanyak berolahraga dan juga memperbaiki gizi. Yang kedua, memahami tentang kesehatan reproduksi dan merancang kehidupan berkeluarga mulai saat ini. Yang ketiga, jangan lupa menjaga kebersihan. Yang keempat, untuk para remaja-remaja putri, tablet tambah darah sangatlah penting untuk kita semua untuk mencegah penyakit anemia. Ciri-ciri dari stunting yaitu pertumbuhan melambat, di mana anak memiliki performa yang buruk dalam fokus dan memori belajarnya. Selain itu, pada anak usia 8-10 tahun menjadi pendiam dan jarang melakukan kontak mata dengan orang-orang di sekitarnya. Adapun dampak dari stunting yaitu kemampuan berpikir berkurang, fungsi-fungsi tumbuh tidak seimbang dan rentan terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan pemenuhan gizi bayi dan anak-anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi upaya pertama dalam menghindari stunting. Salah satunya adalah dengan pemberian ASI eksklusif di 6 bulan awal dan bisa juga dilanjutkan hingga berusia 2 tahun. Jangan lupa untuk memberikan makanan yang bergizi dan seimbang. Dimulai dari kehamilan, mereka dilahirkan balita karena mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Penanganan stunting di Indonesia saat ini memang tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhi menjadi tantangan dalam program penuntasan stunting, sehingga penuntasannya membutuhkan kerjasama lintas sektor antara lembaga pemerintah,
tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, pihak swasta, dan tentu saja warga masyarakat. Tanpa kepedulian bersama, anak-anak tidak akan menerima hak pemenuhan gizi yang sama sehingga dampaknya akan mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia masa depan mendatang. Ayo cegah stunting. Ayo cegah stunting. Bersama kita cegah stunting dan peduli terhadap kesehatan gizi anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Ayo cegah stunting, saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang.